Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdoa dulu, berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kita lanjutkan pembacaan buku yang kemarin ya. Buku jilid 1. Kita beribadah hanya kepada Allah. Ya udah, diam dulu. Oke, kemarin kita sudah baca beberapa halaman. Abi ulangin dulu ya dari awal. Abi bacain. Siapa? Ini sebenarnya buku ini ada 2 buku yang digabung jadi 1 buku. Buku pertama itu judulnya Siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Siapa emang? Allah. Nah, kemarin buku ini Ya, diam dulu semua. Diam dulu. Abi aja yang baca. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Ini dari surat As-Sod ayat 27. Coba Maryam baca. Baca dong. Yang banter. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Nah, itu artinya dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada tujuannya, termasuk menciptakan jin dan manusia itu ada tujuannya. Kemarin kita udah belajar di awal-awal kan, apa tujuannya. Tujuannya menciptakan kita apa? Di surat apa? Coba dibaca. Zariyat ayat. Ayat berapa? 56. Nah, coba dibaca bareng-bareng. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya apa? Dan aku Allah menciptakan manusia jin dan manusia tanpa tujuan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, aku Allah ya. Dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemarin kita sudah baca ini. Abi bacain lagi dulu. Abi ulangin dulu. Pada malam hari, kita bisa melihat bulan dan bintang. Dengerin dulu ya. Pada siang hari, kita bisa melihat matahari. Saat memandang ke langit, kita bisa melihat bintang dan awan. Di bumi kita bisa melihat hutan, laut, dan berbagai binatang. Dan banyak lagi hal yang lainnya. Udah diam dulu semuanya. Kalau lagi ada yang baca, diam. Saat memperhatikan sekitar kita, kita juga melihat banyak gedung, mobil, dan mesin. Nah, gedung, mobil, dan mesin ini sudah pasti ada yang menciptakan. Diperlukan banyak orang pintar untuk membuat berbagai benda ini. Segala sesuatu itu pasti ada yang nyiptain, ada yang bikin gitu kan. Terus segala sesuatu tentu saja ada yang menciptakan. Semua itu tidak muncul dengan sendirinya. Bulan, bintang, matahari jauh lebih besar, lebih sulit untuk diciptakan daripada mobil dan mesin. Gimana caranya bikin mobil dan mesin, kita aja nggak kebayang kalau nggak belajar. Apalagi bikin bumi, bikin matahari, bikin bulan, bikin bintang, gimana itu gitu kan. Lalu siapakah yang menciptakan bulan, bintang, matahari, dan awan? Allah. Gitu. Kemarin tapi ada ya kemarin yang nggak percaya ada yang menciptakan itu orang apa? Ateis ya, orang ateis itu orang yang nggak percaya bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakannya ya Allah. Jadi
Mereka ada teori juga yang Big Bang itu pernah dengar nggak? Big Bang teori. Jadi kayak ledakan besar. Alam semesta ini tercipta dari sebuah ledakan besar gitu katanya. Yang ledakan besar terus jadi pecahan-pecahannya itu ada yang jadi bumi, ada yang jadi matahari, ada yang jadi bintang, ada yang jadi bulan gitu katanya. Nah kalau pecahan ledakan itu ya pasti kan ada yang ledakin juga. Kalaupun misalnya benar gitu terjadinya ada ledakan kan mesti ada yang pertamanya ada yang ledakin juga. Ya Allah gitu. Nah ini lanjutin ya. Ini kemarin udah dibaca juga ya? Masih dibaca. Iya itu udah Ya. yang aku salah-salah. Oke, bentar Abi baca dulu. Sumber-sumber yang. Orang-orang yang hidup di zaman dahulu, begitu juga yang hidup di masa kini, mengetahui bahwa ada yang menciptakan semuanya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mereka tidak bisa melihatnya. Nah, ini nih. Tapi mereka tahu dia ada. Kan kadang orang ada yang gini. Ah, mana Allah? Enggak. Emang ada yang pernah lihat Allah gitu katanya. Ada enggak? Nggak ada juga, emang nggak ada gitu. Tapi bukan berarti sesuatu yang nggak bisa dilihat itu bukan berarti nggak ada kan? Gini, misalnya udara itu ada nggak? Ada. Yang kita hidup itu kan udara. Kita bisa lihat nggak udara? Mana kan nggak bisa kan? Hanya Allah. Nah, iya. Tapi bukan berarti sama kayak Allah, bukan. Maksudnya sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu bukan berarti nggak ada gitu loh. Jadi kita bisa merasakan benar. Kayak nyawa, kita punya nyawa nggak? Punya roh gitu kan. Tapi nyawa kita bentuknya gimana? Kan kita nggak tahu gitu loh. Roh kita bentuknya. Nah, jadi segala sesuatu itu yang nggak bisa dilihat bukan berarti dia nggak ada. Jadi orang itu aneh kalau ngomong, mana Allah nggak ada itu yang pernah bisa lihat Allah gitu kan, aneh banget. Itu hujah yang lemah, alasan yang dibikin-bikin. Mereka bisa melihat segala hal yang sudah dia ciptakan. Untuk mereka, saat mereka meminta sesuatu kepadanya, dia akan memberikannya. Saat mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan memintanya. Jadi orang-orang dahulu tuh udah percaya ini alam ini pasti ada yang menciptain. Terus mereka menyembah dengan akal mereka ya, karena dakwah mungkin belum sampai ke mereka, dakwah Islam. Jadi orang-orang yang di gunung-gunung, di hutan-hutan, mungkin sampai sekarang ada juga orang yang di pedalaman hutan gitu, nggak pernah dengar Islam aja, nggak pernah. Jadi nggak tahu Islam, jadi nggak tahu Allah. Gitu loh. Jadi mungkin nggak tahu agama, dia berdasarkan kepercayaan nenek moyang aja gitu. Nah kita beruntung kita dilahirkan dalam keadaan Islam, bapak ibu kita Islam, jadi kita otomatis ketika lahir beragama Islam. Itu sesuatu yang harus disyukuri, makanya kita jaga dengan menuntut ilmu agar iman kita tetap sampai kita nanti mati menghadap Allah gitu. Oke, ini sekarang berarti dilanjutin baca. Yang kemarin belum baca. Ya, Diba dulu. Diba dulu ya, enggak apa-apa. Nih, halaman berapa nih ya? Udah kan? 8. Halaman 8. 8 sudah. Ibrahim diam. Ayo baca. Di dunia ini orang-orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Mereka tinggal di belahan dunia yang berbeda-beda pula. Mereka mengetahui bahwa ada zat yang istimewa yang menciptakan semua hal ini untuk kita. Dalam bahasa Indonesia orang-orang menyebutnya Tuhan, tetapi sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah. Jadi orang-orang itu sebagian besar, hampir semuanya orang itu percaya ada Tuhan gitu loh. Ada Tuhan itu percaya. Mau orang Kristen, mau orang Yahudi, mau orang Hindu, Buddha itu percaya adanya Tuhan. Tapi kepercayaan mereka akan Tuhan itu yang berbeda-beda gitu loh. Tuhan itu bagaimana, berapa jumlahnya itu beda-beda. Kayak orang Hindu, Buddha, Tuhan mereka ada banyak banget. Kalau minta ini Pak, mintanya pada Tuhan yang ini, dewa kan. Kalau minta ini tuh mintanya pada dewa yang itu. Jadi dewanya banyak gitu. Kalau kita Tuhan kita cuma satu, Allah gitu kan. Yang kemarin kita sudah bahaskan, Rob kita cuma satu, Allah. Ilah kita cuma satu, Allah. Dan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Itu. Dan yang benar-benar agama, satu-satunya agama yang benar-benar merealisasikan, benar-benar menyatakan Tuhan itu cuma satu, itu cuma Islam. Yang lainnya itu sebenarnya mereka beribadah kepada selain Allah gitu, selain Tuhan yang benar itu Allah. Terus kita lanjutin. Maryam baca.
halaman 9. Baca dari sini nggak apa-apa. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan kita dan menciptakan di sekitar kita. Hal ini tidak kalah sulit baginya. Dia mampu melakukan segala sesuatu sekehendaknya. Semua adalah mudah baginya. Nih. Kurang-kurangnya. Jadi Allah menciptakan kita dan menciptakan hal-hal di sekitar kita. Hal ini tidaklah sulit baginya. Allah mampu melakukan segala sesuatu sesuai sekehendaknya. Semuanya mudah bagi Allah. Jadi tadi kayak apa ya? Kita kemarin contohin apa? Kayak orang yang bikin laptop ini pasti kan susah ya ini ya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mendesainnya gitu kan. Atau bikin flyover, bikin jalan, bikin gedung, itu kan butuh waktu yang lama kan. Kalau Allah enggak, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maha. Jadi kalau mau bikin sesuatu itu gampang, itu enggak ada yang sulit bagi Allah. Sama sekali segala sesuatu enggak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Terus siapa lagi yang baca? Balik ke Arya lagi berarti. Si Reno mau baca enggak? Katanya udah bisa baca. Allah memberi kita semua hal yang kita butuhkan, misalnya hujan yang akan menjadi air minum kita. Hujan yang akan menjadi air minum kita. Hujan yang akan menjadi air minum kita. Allah menciptakan matahari yang membuat kita merasa hangat dan membuat tanaman dapat tumbuh. Allah memberikan kita makanan yang tumbuh dari tanah sehingga kita bisa makan. Dia memberi kita banyak sekali kebaikan, tidak terhitung jumlah. Jumlahnya, Masya Allah ya. Jadi Allah itu baik ya. Maksudnya kita kan kayak kita bernafas setiap saat ya. Ya, siapa yang sekarang lagi nggak bernafas? Ya, ada kan semuanya bernafas kan. Nafas itu kan oksigen. Oksigen itu kita nggak minta. Ada yang pernah nggak berdoa, ya Allah saya minta oksigen gitu, ada yang pernah? Nggak kan? Kita nggak minta aja Allah beri loh. Masya Allah kan. Kita nggak minta. Padahal itu oksigen itu penting banget bagi kita. Kalau kita kehabisan oksigen, nggak bisa napas gimana? Iya makanya. Padahal itu sesuatu yang penting bagi kita. Dan kita nggak pernah minta. Tapi Allah kasih terus. Masya Allah kan. Orang yang sakit yang butuh oksigen itu kan, kalau dia perlu oksigen, tabung oksigen itu bayarnya mahal kan di rumah sakit itu. Kita nggak perlu bayar, bahkan kita nggak minta, tapi Allah kasih. Nah itu jadi Allah itu baik banget gitu loh. Makanya kan kemarin kita harus cinta Allah melebihi dari apapun atau siapapun. Jadi yang paling kita cintai adalah Allah, karena Allah itu sudah baik banget sama kita. Terus, bentar. Ya, tapi kita ini ya, jadi salah satu ibadah yang paling mulia, paling agung itu berdoa. Jadi kita itu minta sama Allah, bahkan dalam urusan yang sederhana. Misalnya sandal kita copot, kita mau ini kan, mau benerin sandal kita berdoa nggak? Ya Allah, mudahkanlah aku membenarkan sandal ini gitu. Apa itu bagus. Jadi kita selalu ingat Allah dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal kecil pun kita ingat Allah. Kita berdoa kepada Allah gitu. Terus siapa lagi yang mau baca? Ya udah, Ibrahim. Namun ingat. Namun ingat dia meminta kita untuk melakukan beberapa hal untuknya. Kita pun harus melaksanakan apa yang dia perintahkan. Dengan cara itu adalah kita berterima kasih kepadanya. Jadi agak beda ya cetakannya di Ibrahim itu cetakan lama, jadi kalimatnya agak beda. Ingat nih. Ingat Allah meminta kita untuk melakukan berapa, tadi kan berarti Allah udah berbuat baik banyak hal untuk kita kan. Nah, tapi Allah meminta kita untuk melakukan beberapa hal, itu ibadah itu. Kita harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena
sebagai timbal balik. Sebenarnya gini, sebenarnya kayak kita sholat puasa itu sebenarnya Allah butuh nggak sih? Allah butuh nggak sama sholat kita? Enggak butuh. Allah tuh nggak butuh apapun. Orang dia udah maha kuasa atas segala sesuatu, dia nggak butuh apapun. Kita mau sholat, kita nggak sholat, nggak ngaruh. Bagi Allah itu nggak ngaruh sebenarnya. Tapi kan kita sebagai hamba yang baik, kita tuh nurut kan gitu loh. Nanti nggak? Misalnya apa? Jadi misalnya seluruh manusia ini kan sebenarnya ada yang baik, ada yang buruk kan, ada yang sholat, ada yang nggak sholat gitu kan. Kalau sekiranya semua orang ini baik, semua dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir itu semuanya beribadah kepada Allah, itu nggak ngaruh bagi Allah gitu. Nggak membuat Allah jadi lebih mulia itu enggak. Allah tetap maha mulia. Walaupun misalnya juga seluruh manusia ini nggak ada yang sholat, nggak ada yang beribadah kepada Allah, Maryam. Nggak ada yang beribadah kepada Allah gitu, itu juga nggak ngaruh sama Allah. Allah juga nggak jadi kemuliaannya jadi turun gitu, enggak. Jadi nggak ngaruh. Jadi ibadah itu yang butuh siapa berarti? Kita sendiri. Ya, ibadah itu kita sendiri yang butuh, bukan Allah. Walaupun itu perintah Allah, tapi bukan Allah yang butuh, tapi kita sendiri yang butuh. Gitu. Untuk kebahagiaan kita. Kayak juga ini, kayak bapak ibu kita memerintahkan segala sesuatu itu, kadang kita enggak ini. Kenapa sih? Maksudnya itu sebenarnya untuk kepentingan kita gitu. Misalnya ibu kita menyuruh kita belajar, mama kita. Itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita sendiri kan, bukan untuk kalau pintar kan kita sendiri yang ini kan, yang untung, ya enggak? Bukan bapak ibu kita kan, gitu. Untuk kebahagiaan kita. Nah, ini udah selesai nih ininya. Coba ini kita baca, Abi baca aja. Jadi tadi ini kesimpulannya ya. Segala sesuatu itu ada yang menciptakan, tadi udah ya. Terus bumi ada roti tuh. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang itu jauh lebih besar, lebih hebat daripada sekitar jalan, gedung gitu yang dibangun manusia. Jadi pasti penciptanya juga jauh lebih agung ya. Terus apa lagi nih? Ya jadi hampir semua orang itu meyakini adanya Tuhan, tapi konsep yang benar akan ketuhanan itu hanya ada di Islam. Satu-satunya agama yang benar dalam beribadah kepada Tuhan itu yaitu Allah, hanya Islam. Inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Jadi kita harus merasa beruntung, bersyukur kalau kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Jadi kita harus menjaga keislaman kita, keimanan kita sampai nanti menghadap Allah, gitu ya. Dengan apa? Dengan belajar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemarin kalau kita berilmu tapi nggak beramal kayak apa? Kayak Yahudi. Kalau kita beramal tapi nggak berilmu kayak Nasrani. Nah, jadi seorang Muslim harus berilmu dan beramal sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, gitu. Nah, besok kita lanjutkan ke buku yang kedua ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Apa? Abi kalau misalnya agama-agama lain itu kan dinamakan, terus itu namanya dari mana? Nama agama-agamanya. Nama agama misalnya Yahudi gitu ya? Bukan, kayak Kristen, Buddha, itu Katolik. Ya. Sebenarnya gini. Kalau ya misalnya Yahudi atau Nasrani, itu Yahudi itu sebenarnya nama apa namanya, nama keturunan. Nanti pas di sejarah yang diceritain Umi itu ada. Jadi Yahudi itu keturunannya Ishak Bani Israel. Yahudi itu Bani Israel. Yahudi itu kayak dia keturunan yang bandel-bandel sebenarnya. Makanya orangnya kan bandel-bandel. Ini kayak Nasrani itu kalau misalnya nama kayak Hindu, Buddha gitu ya. Nah, jadi agama Samawi itu agama yang turun dari langit. Maksudnya yang ada kitab suci yang Allah turunkan itu Yahudi, Nasrani, sama Islam itu sebenarnya. Yahudi ininya siapa? Nabinya siapa sebenarnya dulu? Nabinya Nabi Musa. Sebenarnya pengikutnya Nabi Musa dulu yang awalnya. Tapi kalau Islam udah datang kan semuanya udah nggak kepake lagi. Harus ke Islam. Kayak Nasrani juga, dan Yahudi, Nasrani itu kan Nabi siapa? Nabinya siapa? Isa.
Nah, apa namanya? Sebenarnya kayak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan diutus hanya untuk kaum-kaum tertentu. Nabi Musa untuk Yahudi gitu kan. Kebanyakan Bani Israel. Ada nabi ini untuk kaum itu. Jadi untuk kaum-kaum tertentu saja dan untuk zaman tertentu saja. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka semuanya hapus. Semuanya harus kembali kepada Islam. Gitu. Harus beragama Islam. Terus kayak gimana agama selain itu kayak Hindu, Buddha itu dia kayak apa ya? Sebenarnya kayak keyakinan manusia gitu yang jadi agama gitu loh. Kayak Buddha itu dari Siddhartha Gautama pernah ini enggak? Buddha itu julukan untuk si Siddhartha Gautama. Jadi dia awalnya dia itu kayak anak raja yang dia hidup di lingkungan istana gitu kan. Terus dia kan hidup enak terus kan. Terus suatu saat dia nggak tahu gitu di luar istana itu sebenarnya kehidupannya sengsara gitu. Terus dia tahu kalau bisa keluar istana dan dia itu merasakan oh kehidupan itu kayak gini ya. Terus dia merantau gitu terus menemukan kebijakan-kebijakan gitu yang dia terus dijadiin ajaran terus lama-lama jadi agama gitu. Jadi bukan turun dari langit tapi kayak manusia yang bikin agama-agama itu. Yang turun dari langit itu ya yang sampai sekarang masih ada yaitu Nasrani, Yahudi sama Islam. Tapi Nasrani yang Yahudi dan Nasrani ini itu sebenarnya udah kalau ini bahasanya udah kadaluarsa. Harusnya ketika Islam turun udah nggak ada Yahudi Nasrani, harus semuanya beragama Islam gitu. Ada lagi nggak yang nanya? Kalau itu Abi namanya agama itu bikinannya dari mana, Bi? Ya itu tadi udah diceritain. Ada yang bikinan manusia, ada yang sebenarnya sudah lewat masanya dan hanya untuk kaum tertentu. Jadi kalau Islam kan untuk seluruh manusia gitu yang Nabi Muhammad diutus. Oke, udah dulu ya. Umi udah belum nih? Belum. Umi. Abi Intan mau nanya sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Sekali terakhir. Abi, Gimana? Aku pengen nanya Tuhan-Tuhannya kayak yang agama non-Islam itu Tuhan kayak Nabi gitu. Tuhannya tuh siapa? Tuhannya agama. Kayak misalnya Kristen ya. Nah, jadi dia gini, dia apa ya? Entah kayak distorsi gitu loh. Distorsi apa ya? Jadi sebenarnya kan Nabi Isa itu apa? Nabi. Terus dia difitnah sama Yahudi. Nabi Isa itu difitnah sama Yahudi. Yahudi itu nggak senang sama Nabi Isa. Karena dia terlalu lemah lembut gitu loh. Dakwahnya tauhid, pada Yahudi itu pengen berkuasa gitu kan. Kita gulingkan kekuasaan gitu-gitu pengen berontak. Tapi Nabi Isa dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dakwahnya dakwah tauhid. Gimana agar manusia, yang pertama itu gimana agar manusia pokok dakwahnya adalah gimana agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan Yahudi nggak senang dakwah kayak gitu. Terus dia memfitnah Nabi Isa. Dengerin ya. Dia memfitnah Nabi Isa sehingga Nabi Isa itu jadi dikejar-kejar untuk dibunuh. Maryam. Nabi Isa itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, lalu Allah menjadikan, ada yang bilang temannya, sahabatnya Nabi Isa, ada yang bilang juga musuhnya Nabi Isa. Ada yang bilang muridnya, ada yang bilang justru musuhnya Nabi Isa itu diserupakan kayak Nabi Isa yang disalib itu. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Isa diangkat ke langit, terus Allah serupakan seorang mirip Nabi Isa, yaitu yang dibunuh, yang disalib itu orang itu gitu. Nah terus tapi kaum Nasrani meyakini itu Nabi Isa Yesus titisan Tuhan, anak Tuhan yang dia berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia gitu ceritanya. Jadi kayak gitu, kayak nggak tahu ceritanya dari mana. Kemungkinan besar juga si Yahudi yang bikin cerita itu disisipkan ke agama Nasrani untuk merusak agama Nasrani gitu. Sama orang yang diserupai Nabi Isa itu Yesus. Enggak Yesus itu juga mungkin nama lain Nabi Isa, cuman dalam bahasa yang lain gitu loh. Enggak, yang itu enggak tahu namanya. Nanti mungkin ada di cerita yang Nabi itu ya. Enggak tahu Abi enggak belajar. Nabi masih hidup siapa? Nabi siapa? Enggak ada. Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa. Iya, Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup di langit, dan nanti pada hari kiamat
dia akan turun apa? Untuk apa nak turun? Membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal dan menghancurkan salib-salib yang dengan salib-salib itu orang-orang menuhankan dia untuk bukti bahwa saya itu bukan Tuhan, saya itu nabi. Diiniin salib-salibnya, dihancurkan salib-salibnya, terus dibunuh babi-babi. Terus membunuh Dajjal, yang pertama membunuh Dajjal. Dajjal tahu kan Dajjal? Nanti kapan-kapan kita ya. Dajjal itu ya fitnah terbesar. Kayak apa ya? Kayak ya manusia juga, cuman udah dulu ya, udah lama. Kita lanjutin besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.